Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alimah Salwa Majidah Nasution, NIM 1903060027 dari kelas PTNA. Saya Hera Pusputa Syafitri dengan NIM 1903060032 dari kelas PTNB. Saya Fadilah Ramadianingrum, NIM 1903060060 dari kelas PTNC. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang traktus digestivus, traktus urogenital, Traktus respiratorius dan traktus circulatorius. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang traktus digestivus. Adapun organ-organ pada traktus digestivus antara lain yang pertama dimulai dari capum oris, faring, esophagus, crop, proventriculus, ventriculus, intestinum tenue yang terdiri dari duodenum, jejunum, ileum, dan intestinum crassum. Selanjutnya ada ceca, rectum, dan cloaca. Yang pertama ada capum oris. Capum oris terdiri dari dua, yaitu maksila dan mandibula. Maksila adalah rahang atas, sedangkan mandibula adalah rahang bawah. Di dalam capum oris terdapat glandula saliva yang berbentuk segitiga. Organ yang kedua adalah faring. Faring adalah tempat menghubungkan dari capum oris menuju ke esophagus. Organ selanjutnya adalah esophagus. Esophagus di sini berfungsi untuk meneruskan makanan yang masuk melalui paruh dan disalurkan menuju tembolok atau crop. Organ selanjutnya adalah crop. Di dalam crop ada beberapa glandula yang akan mengalirkan salivanya masuk ke dalam crop untuk membantu proses pencernaan. Yang pertama yaitu karbohidrat. Di sini kita akan menggunting cropnya untuk melihat tekstur makanan dan baunya. Di sini baunya sedikit asam. Selanjutnya di sini kita akan mencoba mengukur crop. Diameternya sepanjang 3 cm. Adapun tekstur makanan pada crop dapat dilihat di sini. Jagung belum tergiling halus. Fungsi crop adalah sebagai pengganti gigi, di mana di sini makanan akan dihancurkan. Setelah crop terdapat proventriculus, di mana letak persisnya ada di dekat crop. Fungsi dari proventriculus adalah mensekresi asam klorida, enzim, dan getah lambung yang mampu mencerna protein. Selanjutnya kita masuk ke bagian ventriculus, di mana ventriculus berfungsi mencerna pakan secara mekanik dengan bantuan grit atau batu-batuan kecil yang berada di ventriculus yang ditelan oleh ayam. Baiklah, di sini kita akan mengukur diameter dari ventriculus. Dapat dilihat di sini, diameter ventriculus adalah sepanjang 5 cm. Untuk melihat ketebalan ventriculus, kita akan memotong bagian ventriculus. Di sini, setelah kita belah, kita akan mengukur ketebalan dari ventriculus. Tebal dari ventriculus adalah sepanjang 1,5 cm. Di dalam ventriculus, di sini terdapat makanan. Dapat dilihat, makanan di sini mulai terlihat halus. Baunya sudah mulai keasaman, lebih asam daripada di crop tadi. Setelah ventriculus, terdapat intestinum tenue yang terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum. Dari luar, kita tidak bisa membedakan antara jejunum dengan ileum, kecuali kita akan membelahnya nanti. Selanjutnya, ada organ yang disebut dengan pankreas. Ini adalah tampilan dari pankreas. Pankreas menempel pada duodenum. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari intestinum tenue. Yang pertama, duodenum. Duodenum berfungsi memulai proses pencernaan makanan menjadi komponen-komponen gizi yang dapat digunakan oleh tubuh. Selanjutnya adalah jejunum.
Jejunum atau usus kosong. Fungsi jejunum adalah mencerna atau menyerap zat makanan yang terdiri dari asam amino, asam lemak, dan gula. Dan selanjutnya disalurkan ke ileum. Selanjutnya adalah ileum. Di sini peran utama ileum yaitu sebagai tempat penyerapan air dan mineral, meskipun beberapa penyerapan nutrien lanjutan masih terjadi di sini. Setelah ileum, makanan akan tersalurkan pada seka. Di sini kita dapat melihat dari luar, warna makanan yang dicerna sudah berubah menjadi kehijauan. Sekum atau seka merupakan sepasang organ yang berbentuk kantung yang membentuk percabangan pada perbatasan usus halus dan usus besar pada ayam atau unggas. Sekum termasuk bagian dari usus besar yang berfungsi membantu pencernaan bahan makanan yang mengandung serat dengan bantuan mikroorganisme. Setelah seka atau sekum, terdapat rektum. Di rektum terjadi sebagai tempat absorpsi air dan sisa-sisa makanan. Yang terakhir adalah kloaka, di mana kloaka adalah tempat keluarnya sisa-sisa makanan yang berbentuk feses. Dalam traktus digestivus terdapat organ pencernaan tambahan, antara lain pankreas, kantong empedu, dan liver atau hati. Yang pertama adalah pankreas. Pankreas terletak di antara lipatan usus duodenum yang berfungsi sebagai kelenjar endokrin dan eksokrin. Kelenjar endokrin karena mensekresikan hormon insulin dan glukagon, sedangkan kelenjar eksokrin adalah mensekresikan pankreatic juice atau cairan pada pankreas yang dialirkan ke usus halus. Organ tambahan yang kedua adalah kantong empedu atau vesica velea. Ayam mempunyai kantong empedu, tetapi ada beberapa jenis burung yang tidak punya. Dua saluran empedu mentransfer empedu dari hati ke usus. Saluran kanan empedu lebih melebar sehingga daya tampung dan alirnya lebih besar daripada yang kiri. Adapun fungsi empedu antara lain mengaktifkan lipase pankreas, mempercepat kerja amilase pankreas, membantu mengemulsi lemak, membantu penyerapan lemak, membantu penyerapan vitamin yang larut dalam lemak. Contohnya seperti vitamin A, D, E, dan K. Dan yang terakhir adalah memiliki sifat antiseptik untuk memecah lemak. Organ tambahan yang terakhir adalah hati atau liver. Fungsi fisiologis hati adalah sekresi empedu, dektofikasi racun, metabolisme protein, karbohidrat dan lemak, penyimpanan vitamin dan karbohidrat, dekstruksi sel-sel darah merah, pembentukan protein plasma, deaminasi asam amino, menghancurkan asam urat, dan yang terakhir adalah inaktivasi hormon polipeptida. Fungsi utama hati dalam pencernaan dan absorpsi adalah memproduksi empedu. Di sini saya akan menjelaskan tentang traktus urogenital. Nah, traktus urogenital ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama traktus urinaria dan yang kedua yaitu traktus genital. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada ayam betina. Traktus urinaria yang terdiri atas ren dan ureter. Di sini saya akan menjelaskan tentang ren. Ini adalah ren. Ren berfungsi untuk ekskresi berbagai sisa metabolisme tubuh dan membantu mengatur homeostatis. Nah, yang kedua adalah ureter. Ureter berfungsi mengalirkan urin dari ginjal untuk ditampung ke kantung kemih. Selanjutnya, kita akan membahas tentang traktus genitalia. Nah, di sini dapat kita lihat ini merupakan ovarium. Nah, ovarium ini berfungsi untuk menghasilkan yolk atau sel kuning telur. Nah, kedua yaitu oviduk. Oviduk merupakan saluran yang menghubungkan ovari dengan vagina. Oviduk juga digunakan sebagai saluran bagi spermatozoa menuju ovum untuk proses fertilisasi. Nah, bagian dari oviduk itu yaitu yang pertama ini infundibulum.
yang berfungsi sebagai menangkap dan menelan yolk atau ovum yang masak dan tidak masak sehingga akan masuk ke dalam oviduct. Nah, selanjutnya ini merupakan magnum. Nah, fungsi magnum adalah mensintetis albumin atau kuning telur. Nah, lanjut berikutnya yaitu isthmus. Nah, di isthmus ini panjangnya kurang lebih dari 10 cm yang berfungsi untuk membungkus atau mengekskresikan membran untuk membungkus telur dalam membrannya. Nah, lanjut kemudian uterus. Di uterus ini telur yang ada di uterus akan diklasifikasi atau dicetak di dalam bentuk kerabang telur. Selanjutnya yaitu vagina yang berfungsi sebagai tempat keluarnya telur. Menjelaskan tentang traktus respiratoria dan traktus circulatoria. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang traktus respiratoria. Traktus respiratoria dimulai dari nasal, lalu masuk ke laring, lalu ke trakea, ke bronkus, bronkiolus, lalu ke paru-paru. Hidung adalah awal dari saluran pernapasan ayam. Di hidung ini juga terdapat bulu-bulu halus penyaring kotoran dan debu serta bakteri yang masuk. Lalu masuklah ke laring. Laring adalah yang paling dekat dengan trakea. Sebelum udara memasuki trakea, terlebih dahulu memasuki laring. Laring terdiri dari organ yang simetris. Laring ini bentuknya seperti pipa. Lalu udara masuk ke trakea. Trakea memiliki fungsi untuk menyalurkan udara ke bronkus yang disalurkan ke paru-paru. Trakea berbentuk lurus dengan lengkungan-lengkungan berbentuk bulat yang simetris dari atas sampai bawah. Lalu selanjutnya masuk ke bronkus dan bronkiolus. Bronkus dan bronkiolus seperti cabang pada dahan pohon yang rindang, yang dimana bronkiolus adalah cabang dari bronkus yang lebih berfungsi untuk mengontrol kebutuhan udara yang masuk dan keluar. Lalu setelah udara masuk ke bronkus dan bronkiolus, masuklah ke paru-paru. Paru-paru ayam terdapat di belakang jantung. Tadi ditemukan di belakang jantung dan dilindungi oleh tulang yang rapi membungkus paru-paru. Fungsinya tetap sama dengan paru-paru pada umumnya, yaitu mengubah udara yang masuk menjadi oksigen dan mengeluarkannya menjadi karbon dioksida. Nah, saya akan menjelaskan tentang traktus circulatoria. Traktus circulatoria memiliki organ yang pertama yaitu darah, kedua pembuluh darah, dan yang ketiga adalah jantung. Darah dalam tubuh ayam berfungsi sebagai yang pertama membawa oksigen dari sel tubuh dan memindahkan CO2 dari sel tersebut. Yang kedua, menyerap zat makanan dari saluran penyuplai dan membawa sebagian ke jaringan. Yang ketiga, membawa kembali sisa hasil metabolisme sel. Nah, pada ayam, organ jantung terdiri dari 4 ruangan, yaitu atrium kanan, vertikal kanan, atrium kiri, dan vertikal kiri. Darah yang miskin oksigen akan masuk melalui atrium kanan, lalu kemudian menuju vertikal kanan ke bawah. Dengan adanya gerakan memompa oleh otot jantung, darah dari vertikal kanan yang bawah akan keluar menuju paru-paru. Setelah darah keluar dari jantung, akan masuk ke paru-paru. Nah, di paru-paru darah akan mengambil oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Darah segar yang mengandung oksigen akan mengalir dari paru-paru menuju ke atrium kiri, lalu melalui vertikal kiri ke bawah. Nah, lalu dengan adanya gerakan kontraksi vertikal kiri mendorong darah keluar menuju ke sistem atrial dan dibawa menuju ke sel-sel tubuh. Setelah dari sel-sel seluruh tubuh, maka hasil buangan akan kembali ke jantung dan akan kembali dibersihkan di jantung, dan lalu sirkulasi tersebut akan berlangsung terus-menerus. Terima kasih. Sistem saraf otak atau somatik bisa juga disebut voluntary control, di mana sistem saraf ini bertanggung jawab terhadap gerakan tubuh pada kondisi sadar. Adapun sistem saraf terdiri atas satu cerebrum atau otak besar yang belahan kanan berfungsi untuk mengontrol pergerakan sisi kiri tubuh dan belahan otak kiri mengontrol gerakan di sisi kanan tubuh. Yang kedua ada cerebellum atau otak kecil yang terlibat dalam koordinasi kegiatan otot rangka.
Yang ketiga ada cerebri atau batang otak yang merupakan struktur pada bagian posterior atau belakang otak. Batang otak merupakan sebutan untuk kesatuan dari 3 struktur yaitu medulla oblongata, pons, dan mesencephalon atau otak tengah. Kemudian ada medulla oblongata yang membantu dalam mentransfer pesan antara berbagai bagian dari otak dan sumsum tulang belakang. Selanjutnya ada pons yang terletak antara mesencephalon atau otak tengah dan medulla oblongata yang berfungsi menjaga keseimbangan dan koordinasi tubuh. Pons juga berfungsi dalam mengatur pernapasan. Selanjutnya mesencephalon atau otak tengah. Ukuran dari otak tengah pada unggas relatif besar dibandingkan dengan vertebrata lainnya yang mencerminkan pentingnya penglihatan bagi kebanyakan unggas. Kemudian pemanjangan dari medulla oblongata ada chorda spinalis. Chorda spinalis adalah chorda jaringan saraf yang memanjang dari medulla oblongata otak sepanjang hampir seluruh ekstremitas kolom vertebrata melalui kanal yang telah disediakan. Sumsum tulang belakang dan otak merupakan SPP atau sistem saraf pusat. Sumsum tulang belakang dilindungi oleh cairan tulang belakang dan selubung yang membungkusnya, semuanya terletak di dalam tulang belakang. Sekian video dari kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.